Saya bayangkan besok salah satu dari Persis Solo atau Rans atau Dewa United hanya numpang satu musim, habis itu degradasi lagi karena nggak siap. Bravo Cocomeo Channel. Hari ini kita masih bercerita yang asik-asik di sepak bola. Kebetulan Liga 1 dan Liga 2 nanti baru akan bergulir. Jadi saran Cocomeo Channel, kembali lagi nih, kita suka cerewet lah kepada PSSI dan PT Liga Indonesia. Saya mau bercerita tentang Liga 2 Indonesia nanti. Saatnya diizinkan, diperbolehkan untuk menggunakan pemain asing. Kenapa saya bilang harus ada pemain asing? Karena sebetulnya sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh seluruh anggota Liga 2. Kita bisa bayangkan nggak? Alasan yang pertama nih, ketika Persis Solo, Rans sama Dewa United promosi ke Liga 1, itu kasihan. Mereka harus merombak tim ya dari skuad yang tidak ada pemain asing, tiba-tiba dia harus ada pemain asing. Di Liga 1 itu ada syaratnya, ada 3 pemain asing dan 1 pemain non asing tetapi dia adalah warga Asia. Bisa dari Malaysia, bisa dari Jepang, seperti itu. Ketika mereka terbiasa di Liga 1 dengan 4 pemain asing, tiba-tiba Persis Solo, Rans, dan Dewa United harus mencari 4 pemain. Belum lagi nanti mengganti pelatih asing. Itu sudah pasti merombak tim, merombak formasi, merombak target, semuanya. Itu menjadi masalah besar buat sebuah klub yang katanya profesional. Saran saya, Liga 2 sudah saatnya diperbolehkan menggunakan 2 pemain asing, 1 pemain dari Asia. Thailand dan Malaysia sudah melakukan itu. Sehingga nanti ketika tim-tim Liga 1 itu promosi, itu mereka sudah terbiasa. Dia cuma menambah 1 pemain asing dengan tidak merombak taktik strategi, timnya sudah terbiasa, seolah-olah terbiasa menghadapi tim-tim yang selama ini menggunakan 3 pemain asing dan 1 pemain Asia. Ini yang menurut saya yang paling penting adalah tim promosi dari Liga 2 ke Liga 1 tidak kaget dan tidak merombak. Kalau dia merombak squad, dia merombak pelatih semua dan ofisial, itu kemungkinan cuman kelonwon nih dari Liga 2 promosi ke Liga 1, musim berikutnya dia bisa degradasi lagi kalau nggak siap nih. Nah, itu yang harus diperhitungkan oleh PT LIB dengan syarat-syarat yang memang sudah pantas. Liga 2 katanya profesional. Masa profesional nggak boleh mengontrak pemain asing? Nah, ini yang menurut saya ada mindset PT Liga Indonesia baru untuk merubah semuanya agar setiap tim yang promosi tidak kaget. Saya bayangkan besok salah satu dari Persis Solo atau
Rans atau Dewa United hanya numpang satu musim, habis itu degradasi lagi karena nggak siap merombak tim, membangun tim satu musim. Katakan setelah selesai Liga 2 masuk ke Liga 1 itu 4 bulan lah. Sulit untuk membangun tim 4 bulan dengan mungkin pelatih diganti. Pemain minimal 4 pemain asing dan salah satunya adalah pemain Asia juga harus baru. Itu sulit untuk membangun komunikasi, membangun kerjasama tim, itu kasihan. Poinnya adalah Liga 2 itu profesional atau tidak? Kalau jawabnya profesional, saatnya mereka diberi kesempatan, diberi aturan main yang benar. Oke, katakan yang dulu pernah ada pemain asing di Liga, zaman itu divisi utama ya. Ada Liga Super League, ada divisi utama. Divisi utama habis itu karena manajemennya masih baru, manajemennya masih compang-camping, sehingga banyak pemain asing yang dikemplang. Duitnya, kontraknya seenaknya, dan akhirnya pemain menuntut ke FIFA dan akhirnya dihukum. Hal-hal seperti itu menurut saya nggak sehat. Poinnya adalah saatnya Liga 2 itu diberi wewenang untuk mengontrak 2 pemain asing dan 1 pemain Asia. Bicara pemain asing di Indonesia itu harus dibedah minimal buat referensi bahwa pada Detek itu di awal tahun 60-an masuk ke 70-an itu adalah klub pertama yang mengontrak pemain asing. Kalau nggak salah namanya Paul Smith dan Steve Tom. Itu 2 pemain dari kasta ketiga Liga Inggris di zamannya. Sejak Galatama digulirkan tahun 79 sampai periode 82-83 itu pemain asing sudah dikucurkan oleh pemerintah untuk bisa bermain di Liga Galatama waktu itu ya. Galatama itu semi profesional. Karena tidak sepaham dengan konsep semi profesional, 2 pemain itu mengundurkan diri dan masuklah Jairo Matos dari Brasil di Padedetek. Terus di Niak Mitra ada Fandi Ahmad, David Lee. Terus di Tunasinti Galatama di tahun yang sama musim 82-83 ada Ishak Moses. Tetapi di musim keempat Galatama itu ada anjuran dari pemerintah, akhirnya pemain asing ditiadakan. Di Liga Indonesia pertama, perkawinan Perserikatan dan Galatama tahun 94-95 itu aturan main pemain asing berbondong-bondong menjadi pesta buat klub-klub. Apalagi klub Pelita Jaya yang saat itu ada Mabuang Kesak, ada Roger Milla. Hal-hal yang seperti itu terjadi sehingga lahirlah kompetisi kasta pertama dan kasta kedua. Masih ingat Antonio Claudio dan Claudio Lusardi, 2 pemain PSP Padang itu sudah memperkuat di musim Liga Dunhill 95-96. Dia juara divisi utama saat itu. Juga ada pemain asing dari Ceko, itu ada Herman Kubin dan Miroslav Brosek, bermain untuk Persedikap Kediri. Masih ada lagi pemain asing Mabuang Kesak, setelah tidak bermain di Persisam Samarinda, bermain di Persitara Jakarta Utara 98-99. Ada pemain besar yang akhirnya masuk ke Liga 1 atau Indonesia Super League, itu Christian Carrasco
yang awalnya bermain di Persimaros tahun 2003. Masih ada lagi Antonio Dejan di divisi 1 juga. Waktu itu Persibaya masih degradasi tahun 2003. Yang terakhir Fabio Oliveira yang bermain tahun 99-2000 untuk Persita Tangerang. Aturan adanya pemain asing di kasta kedua pada tahun 2014 dihentikan. Nah, menurut saya sejarah ini tidak boleh diulang dan harus dipertahankan jika bicara sepak bola profesional. Saya berharap PT Liga Indonesia dan seluruh anggota klub Liga 2 itu menyuarakan agar klub-klubnya di musim ini itu diperbolehkan menggunakan 2 pemain asing dan 1 pemain Asia, agar mereka tidak seperti orang desa gitu, orang bilang tuh desa, tiba-tiba masuk ke Liga 1 di kasta tertinggi, bingung, oh ternyata di sana ada pemain asing loh. Gitu. Ini nggak boleh terjadi di sepak bola modern. Oleh sebab itu, saya sarankan kepada seluruh klub-klub anggota Liga 2 Indonesia untuk menyuarakan pantas ada pemain asing. Adios, Cocomeo Channel. I want to kick and smell together with Bambang Pamungkas. I want to click in here. Cocomeo. Yo man, saya Rip Sugar Gang. Klik terus Cocomeo Channel. Terima kasih.